Kondisi negara hari ini, pesimisme kadang diproduksi seperti mie instan, cepat saji, minim gizi, tapi paling laris di warung opini. Misalnya pengamat, akademisi, dan peneliti seperti Saiful Mujani dan Ferry Amsari. Mereka sibuk menebar statement kontroversial yang dampaknya justru memicu polarisasi di tengah publik, memberi dampak friksi yang besar, di mana sebagian pihak menilai mereka memproduksi kegaduhan dan pesimisme. Sementara di pihak yang lain melihatnya sebagai sikap kritis dalam iklim demokrasi. Di balik semua peristiwa ini, saya mau bilang begini, ramainya statement pakar yang gak karu-karuan belakangan ini, ada berita menarik dari dunia internasional yang boleh dibilang dapat membantah narasi-narasi yang berbau makar itu. Dan informasi itu berasal dari seberang samudra. JP Morgan justru menatap Indonesia bukan dengan sinis, tapi dengan hormat. Dalam berbagai risetnya, mereka menilai Indonesia relatif resilient, tahan banting di tengah badai krisis energi global yang bikin banyak negara ngap-ngapan. Belum lagi ketika sebagian pengamat lokal sibuk meramal kiamat ekonomi, data justru menunjukkan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5%. Bahkan inflasi relatif terkendali dibanding banyak negara berkembang. Dan rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%. Angka yang bahkan membuat negara maju sedikit iri diam-diam. Nah, kebijakan subsidi energi yang sering dicibir sebagai boros ternyata lebih mirip sabuk pengaman. Memang tidak keren, tapi menyelamatkan. Nah, disiplin fiskal bukan sekedar jargon, tapi fondasi yang membuat Indonesia tidak terpental saat harga energi dunia melonjak. Jadi, mungkin sudah saatnya kita berhenti jadi penonton pesimis di negeri sendiri. Dunia saja sedang memberi lampu hijau. Masa kita malah sibuk meniup lilin ketakutan? Nah, Indonesia hari ini bukan kapal bocor, tapi jangkar di tengah badai. Tinggal pertanyaannya, kita mau ikut berlayar atau terus berdiri di dermaga sambil mengeluh ombak?